Yang kami hormati Kaam Bapak Bambang Burutno, Pak Soho Ibuku yang muliakan dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh merupakan satu kajian yang kita pikirkan secara baik. Memang kita ketahui bersama kehidupan di alam dunia ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjebak selamat beriman punya nilai yang lain. Kita hidup di alam dunia ini orang kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengenalkan ya alhamdulillah. Tapi kuping kita dengan kita masih bersih. Saya kira demikian. Mudah-mudahan membawa manfaat di dunia dan akhirat Allah. Amin. Monggo ibu-ibu dan bapak yang lain satu iman. Bangsa Katolik Tuan Bayu anaknya bersama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, mohon Ustaz menjelaskan bahwa tauhid apakah sama dengan ketuhanan yang Maha Esa? Dua, tauhid apakah bisa diterapkan di negara? Tidak hanya individual, tapi apakah negara itu negara tauhid? Tiga saja. Saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, santai-santai home. Salam Pancasila. Apakah ini toleransi atau ini penyimpangan akidah sesuai dengan syariat? Saya berdosa atau berpahala kalau seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, saya mau bertanya satu pertanyaan. Tapi sebelum saya sedikit klarifikasi pokok bahasan tadi, yaitu tauhid sosial. Sebenarnya saya baru dengar tauhid sosial ini. Baru dengar ini ada tauhid sosial. Setahu saya dahulu tauhid apa uluhiyah, tauhid apa namanya dan yang lain-lain saya lupa. Tauhid asmaul ini tauhid sosial luar biasa nih. Memang ngaji modern juga nih, ngaji tauhid sosial. Ya kan? Alhamdulillah saya dapat ilmu yang baru ya kan. Menyangkut tadi itu indikator-indikatornya, salah satunya tentang global, tentang toleransi dan sebagainya. Nah memang tidak bisa kita pungkiri situasi kondisi sekarang ini memang apa yang kita dengar ataupun yang kita tahu dari umum, yaitu Indonesia tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja itulah kata yang sangat sederhana, yang kata yang paling santun. Sebenarnya sudah babak belur kalau menurut sebagian yang lain, baik hukum ya kan, maupun dan yang lain-lain, ekonomi dan sebagainya, sosial dan sebagainya. Nah kita nggak usah menafik, sebenarnya orang nggak tahu kondisi Indonesia ini di mana. Cuma orang ada yang diam, orang ada yang cuek, ada yang pasrah, ada yang tidak berharap, ada yang sangat berharap adanya perubahan di Indonesia.
ada yang tidak mau tahu dan seterusnya. Itu semua kita pasti ada itu, kita rasakan itu. Nah, ada siapa paham tahu situasi kondisi Indonesia, cuma dia cuek, dia tidak mau tahu. Ada yang peduli, ada yang sangat peduli, ada yang tidak mau membicarakannya dan membuang energi dan waktu, ada yang selalu membicarakannya karena menurut dia ini penting. Nah, pertanyaan saya, Indonesia yang sudah begininya ini, teringat saya pernah baca yang Nabi katakan bahwa di timur sana, Nabi mengatakan 1400 tahun yang lalu, ini bicaranya global. Nabi mengatakan, lebih kurang mohon maaf saya di sini, di negeri timur sana ada namanya sekelompok orang atau manusia di timur yang mereka itu benderanya merah putih. Merah putih, Nabi bilang merah putih. Saya baca hadisnya dan saya baca nanya Ustaz memang ada di Bukhari Muslim. Sudah itu saya pun merinding membacanya ketika baru tahu berapa waktu yang lalu. Nabi sudah tahu negeri kita 1400 tahun yang lalu bahwa benderanya itu merah putih. Kita punya merah putih bukan zaman Majapahit atau sebelumnya. Kan tahun 45 kita punya bendera merah putih. Tapi hadisnya ada mereka punya bendera merah putih. Nah, mereka itu disebut Rasulullah Nabi Muhammad Thaifah Mansurah. Thaifah Mansurah. Orang yang akan menyelamatkan Masjid Aqsa, Palestina. Ini bisa nih bacanya. Ini ada apa Indonesia? Ini ada apa Indonesia? Sementara kita nggak bisa pungkiri situasi kondisi kita. Bapak kata orang pasaran, bapak belum kan? Indonesia nih punya pemimpin yang kayak gitu. Nah, kalau kita selemah lemah iman kita, sebodoh kita, seapapun kita berharap ada secercah sinar dari lorong yang gelap. Secercah sinar dari lorong yang gelap untuk memperbaiki Indonesia, untuk mengubah Indonesia ke arah yang baik. Itu bagaimana kita bisa, apa memang ada hubungannya dengan global ini, dengan Palestina itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak. Oh iya, sambut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pengen tanya, itu untuk masalah siasa atau politik itu di zaman Rasul kan dibicarakannya di masjid, jangankan di luar, di masjid pun dibicarakan. Tapi sebagian dari ulama atau sebagian dari kelompok di Indonesia itu melarang bicara soal politik. Terus kemudian ada sebagian pemimpin, calon-calon pemimpin yang memanfaatkan pondok pesantren yang itu juga nantinya para sivitas pesantren juga nyoblos. Nah, kalau siasah itu tidak boleh disosialisasikan, bagaimana cara memilih atau membuat umat Islam itu mengerti mana yang terbaik, sedangkan cara memilih itu dilarang untuk dibicarakan. Maaf, mohon izin saya memberi ilustrasi. Saya ingin tahu apakah jamaah di sini mengetahui suara siapa ini, tapi tidak usah menyebutkan. Sebagai contoh, salah satu pemimpin kita, calon pemimpin kita punya statement seperti ini. Porno itu salah saya di mana? Sudah saya dewasa, benar nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok, ikut angkat tangan. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Ini di salah satu podcast, Deddy Kobuser, bahwasanya calon pemimpin kita itu membela diri bahwa kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Oh. Ya, jadi ini dilarang dibicarakan. Lalu bagaimana umat Islam atau Muslim kita, saudara-saudara kita mencari pemimpin, sedangkan tetap nyoblos gitu. Tapi untuk ulama berbicara soal politik kita alergi.
kita tidak diberi clue semacam jalan keluar, tapi Ustadz alhamdulillah sudah memberi clue sepertinya kok yang Islamnya seperti ini. Demikian Ustadz, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tauhid sosial ini tauhid sosial ini memerlukan suatu skill untuk pelaksanaannya. Kalau dalam pelaksanaannya itu kadang-kala itu kalau kita itu bimbangnya itu tentang keseimbangan ini Pak. Biasanya keimbangan sosial itu cenderungnya suatu permasalahan atau suatu permasalahan itu kita itu mengambilnya itu yang sesuai dengan keperluan kita atau kebutuhan kita. Itu gimana ini Pak ini? Tolong dijelaskan segamblang-gamblangnya Pak. Cenderung untuk mengambil kebutuhan kita. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz materinya yang telah diberikan pada kami. Mudah-mudahan pahamnya, mudah-mudahan paham dan benar-benar kita dapat menghayati, mengamalkannya. Ini tadi diberi judul Tauhid Sosial Membangun Umat. Untuk membangun umat itu memang kita harus ku anfusakum wa ahlikum naro dulu, diri kita dulu kita perbaiki dulu. Tauhid awake dhewe iki piye sebelum kita terjun di masyarakat. Nek awake dhewe ra iso ndandani awake dhewe nun sewu ya amburadul ya. Jadi kita selamatkan diri kita sendiri, keluarga kita, kemudian bermasyarakat. Dalam bersosial ini memang luar biasa, beraneka ragam ya. Kita bicara juga harus berhati-hati sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita sampaikan ya, kadang-kadang kita menurut kita baik, belum tentu orang yang mendengar yang menerima sesuai dengan harapan kita. Nah, ini jadi ini kami kami hanya menghimbau saja, selamatkan dirimu, keluargamu, kemudian keluarga, masyarakat. Insya Allah kita dengan menguatkan iman takwa kita, tauhid kita ya. Sebab apa yang terjadi itu tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Jadi semua yang terjadi itu biiznillah. Jadi atas izin Allah. Misalnya tadi disampaikan arti gencet, arti keprok, arti ikhlas ridho itu karena merasa itu perbuatan kalau tidak diizinkan Allah tidak akan terjadi. Jadi ikhlas ridho ya, kita ambil hikmahnya. Nah, kita setelah menerima misalnya kita berencana aku arep lunga bila ada kendala biidznillah berarti aku takdirnya seperti ini. Kemudian kita melangkah hikmah apa ya? Mohon petunjuk Allah, sholat. Kita kalau mohon petunjuk Allah kan sholat ya. Salat hajat tahajud ya Allah, mohon petunjuk ya Allah, mohon bimbingan ya Allah, mohon tauhid hidayah. Nah ini kalau kita larinya sudah kepada Allah, nanti Allah pun akan memberikan petunjuknya, bimbingan untuk menuju jalan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ini makin hangat untuk kita bahas, di mana posisi diri kita dengan kemampuan, kapasitas, seolah-olah kita akan merubah negara Indonesia itu lebih baik. Namun keterbatasan kita, kekuasaan kita juga kita perhatikan. Hablum minallah dan hablum minannas adalah perwujudan daripada judul di atas. Yang kami tanyakan Pak, bagaimana langkah awal untuk ukhuwah dalam mensikapi di tahun politik ini? Karena tahun politik ini juga merenggangkan ukhuwah. Yang kedua, setelah tadi kita pahami dengan syahadat atau tauhid sosial, memang tauhid sosial kita dapatkan baru di usia manula, tasawuf di usia manula,
mengapa pelajaran-pelajaran ini tidak diterapkan dalam kurikulum mulai dasar, misalnya pelajaran tasawuf dari TK, SD itu dikenalkan. Dalam pelaksanaannya, apakah kita ditakdirkan di Indonesia itu juga harus kita syukuri? Coba kalau kita ditakdirkan di Palestina, kayak apa kita mau sholat gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullah, baik yang offline dan juga yang online. Tapi yang online mungkin ada yang pertanyaan atau masih belum ada pertanyaan yang online. Pak Amari, Jakarta. Dan yang lain ya, sambil saya serahkan dulu ya karena waktu. Dari Pak Kiai Tukiman dulu. Dari mana ya? Assalamualaikum. Mengucapkan assalamualaikum. Berpahala tidak? Oh ya. Apakah tauhid itu ya tentang Tuhan Yang Maha Esa? Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa apa ini kita lihat di ayat ini ya. Nah, ini bagian dari hukum nas ya. Kajian mendalam tentang keesaan Allah dan para nabi. Kenapa mengingat nabi? Karena tauhid sosial itu tugasnya nabi. Ketika nabi sudah nggak ada ya umatnya yang meneruskan, pewarisnya kita meneruskan untuk menjalankan tauhid sosial, mewarisi ajaran nabi ya, bukan malaikat, tapi kita semuanya bergerak untuk melakukan pengajaran tentang keesaan dan juga rahmatan lil alamin, hablillah dan Allah. Itu yang perlu kita sampaikan ya. Jadi betul tauhid adalah Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian negara tauhid. Nah, ini negara tauhid ini juga menyangkut akidah ya. Mungkin di Indonesia tuh mungkin campur-campur ya. Negara dan sebagian masyarakat menganut paham tauhid. Enggak? Umat kita ini kan umat Pancasila ya sekarang. Paradigma kita paradigma Pancasila. Sebenarnya dibuka dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi sebagian umat kita adalah bertuhan tauhid. Betul enggak? Tauhid. Nah, itu berarti dia negara pengaruh negara tauhid. Tapi dari kita semua orang beriman ya kita tetap Allah Tuhan Yang Maha Esa sebagai yang kita muliakan, Allah yang Maha Mulia, tidak ada yang lain juga Allah juga. Itu yang perlu kita pahamkan. Dari tauhid itu adalah dalam surah Al-Baqarah tadi katakan la ikraha fiddin, nah la ikraha fiddin dalam beragama di dalam paksaan. Kota yang harus diwalahi ya, tidak? Memayakul tauhid harus mencari tauhid, oke? Itu adalah kita mengangkat tauhid. Kalau kita orang beriman, pohon nabi juga jangan mengingkari, mengingkari masalah tauhid itu. Ya. Bahwa yu'min billah berarti kita juga harus mengakui bahwa Allah itu yang esa. Itu dalam surat Al-Baqarah 250-260 ya. Nanti saya baca ya. Ini yang menjadi jika bakal bahwa tauhid sosial itu tanggung jawab sosial, keadilan kesejahteraan dan juga kesetaraan. Ini juga menyangkut persoalan yang berhubungan dengan akidah ya, yang jadi ucapan nasional seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu diucapkan oleh seluruh umat non Islam pun hafal itu ya. Lalu jawaban kita gimana Bapak Ibu sekalian? Kalau ada non Muslim kemudian dia pemimpin, kita minta gimana itu? Enggak boleh salam ya. Ya salam saja itu, salam, karena salam itu artinya selamat. Nah, tapi selamatnya dia dengan kita lain. Rahmat kita adalah warahmatullahi wabarakatuh, karena rahmat Allah. Dia nggak ada rahmat Allah, cukup salam saja. Tapi orang kita juga nggak paham. Jawabnya jawab lengkap, waalaikumsalam warahmatullahi, itu salah. Ya, gitu. Karena kita melibatkan Allah untuk menyampaikan dia, nggak boleh. Apalagi sudah ada tambahan apa?
Om Swastiastu, Namo Buddhaya itu sebenarnya sudah, kalau dalam kajian MUI pikir itu haram, nggak boleh diucapkan itu, ya haram. Jadi kita lihat nanti amin apa pakai itu. Kalau amin ini Baswedan sama Muhammad pakai itu nggak kira-kira? Kita enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan sejahtera untuk semuanya. Mungkin itu lebih pas ya. Bagi kesejahteraan itu kan tidak mengkaitkan pada Allah tapi hanya untuk kalangan itu. Tapi kalau sudah bicara soal Om Swastiastu itu artinya apa? Tuhannya orang Hindu. Kemudian apa? Namo Buddhaya itu ya. Om Swastiastu Buddha. Itu sudah ucapan mengingatkan Tuhan kita Trimurti ya. Nah itu yang nggak boleh. Zaman dulu nggak pernah dengar itu. Hah? Gimana? Tahun terakhir nggak pernah disebut sama sekarang ini. Ini ada sinyal nggak? Gimana? Ya, itu kan kalau MUI kan melarang nggak boleh. MUI sebenarnya melarang nggak boleh. Ya, nggak boleh. Saya nggak pernah begitu dimanapun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi sejahtera untuk kita semuanya. Itu aja ya. Untuk wakili non Islam ya selamat pagi dan salam sejahtera. Nggak ada saya pakai yang lain itu nggak ada. Itu kan salam kebajikan baru kan model sekarang saya itu. Jangan diikuti ya. Kalau kita bicara fikih jangan diikuti, tidak masalah itu ya. Ya baru dengan tahun sosial Pak Taib dan Pak Yusramud betul ya. Itu juga tahun sosial itu menjalankan perintah Allah hablu minanas sebenarnya itu. Pada aspek hablu minanas dimensinya adalah antara manusia itu tahun sosial ya. Jadi memang Quran itu ayatnya kan dua macam, ayat mutasabiyat dan apa namanya Muhammad. Pertama, ya ini kalau kita lihat ini termasuk ayat mutasabiyat ini yang kita kapan ini ya. Persoalan seperti ini. Oleh itu, mari sama-sama kita sadari bahwa kita ini ada pertanggungjawaban Bapak Ibu sekalian. Saya pernah terangkan di sini. Satu detik ini akan mencerminkan hidup kita di alam akhir nanti. Kalau kita memilih bukan dasarnya istikharah, memilih bukan dasar pemimpin yang betul-betul dianggap sidik, fatonah, amanah dan tafwid, kita akan diminta jawaban. Ya. Jika kita salah, kita sudah memilih yang terbaik, gitu kan. Kalau semuanya baik, pilih yang kecil dosanya, yang kecil salahnya. Itu kan salah Nabi gitu ya. Oleh karena itu, mari kita lihat dalam kampanye nanti bagaimana. Ada sanksinya di akhirat, Ustaz. Ada sanksinya. Ada saksinya? Di akhirat. Oh iya. 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 Ada sanksinya. Kalau kesalahan. Iya. Sak ada semua. Roket ngati mencatat semuanya itu. Saksi tahu ya. Saya hati-hati memilih pemimpin hadapi. Kalau pemimpin kita salah pilih karena kita tak ilmu atau kita senang-senang aja atau karena kita aja pilih itu. Tapi nyatanya pemimpin yang salah kita pilih apa berdosa? Oh iya. Jadi gini. Kita memimpin Islam yang banyak bersatu, libatkan Allah. Libatkan Allah. Bukan libatkan partai, libatkan Allah. Karena cuma istikharah. Ya. Kan kita punya satu ayat fa'alhamahal fujuraha wa taqwaha. Kan jelas? Jadi Allah akan berikan ilham pada kita kalau kita mau istikharah. Kalau kita hanya asal nyoblos karena lembaran rupiah, karena ini dan itu, ya kita berarti itu akan pertanggungjawab berat. Sudah jelas-jelas seperti yang katakan tadi wakil pemuda ini Mas Catur ya, pondok pesantren juga memilih bagi orang mengharamkan ya. Tapi dalam pemilu ini semua calon ke pondok pesantren semua mencari dukungan ke pesantren ya, diskusinya di masjid juga ya. Jadi artinya proses ambigu ini karena paradigma negara kita ini bukan negara Islam ya. Zaman Nabi semuanya Islam, bicara apa-apa di masjid semuanya boleh ya. Tapi sekarang paradigma kita itu bukan negara Islam ya. Ini naik Pilpres
jadinya boleh bicara di masjid. Ini yang ambigu namanya. Ambigu itu ya kurang baik ya. Punya sikap ganda yang nggak baik itu sendiri yang nggak bisa. Islam nggak suka seperti itu. Islam nggak suka ambigu ya. Harus paten, komitmen dan konsisten itu Islam ya. Itu. Jadi kalau sekarang tadi katakan ada podcast dari Profesor ditanya masalah porno, aku suka, salahnya di mana? Ya mestinya orang-orang bisa jawab salahnya di mana gitu. Nonton porno itu yang bisa aja orang waras Pak. Kira-kira porno itu kan lihat barangnya orang lain yang bukan istrinya, bukan suaminya, apa boleh gitu? Islam melarang seperti itu ya. Saya pikir itu tanggapan terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan ciri khas. Karena kalau kita siasa berarti betul-betul semua itu hemegun mungkin Islam semua itu siasa. Kalau heterogen seperti Indonesia ini sulit untuk bicara siasa, sangat sulit. Pasti ada benturannya. Bahkan FPI sama apa itu yang dibubarkan itu HTI itu kan bicara siasa terus itu dibubarkan. Itu sesuatu yang bagus ya. Oke, jadi itu kemudian yang lain tahu saya keseimbangan cenderung ambil sendiri kebutuhan sesuai diri sendiri ya Bu ya. Jadi yang namanya keseimbangan itu antara tijarah dan muamalah ibadah itu harus seimbang. Artinya seperti figurnya Pak Haji Karjono, Pak Haji No ini kan pengusaha. Dalam bertijarah dia harus imbang, tidak memikirkan urusan untukku akeh ambil itu nggak boleh. Islam nggak boleh gitu Pak, nggak boleh gitu. Islam harus seimbang gitu. Aku untung 5% cukup, ya lah. Aku untung 3% cukup. Nah kalau berlebihan sebentar itu inawa musyrifun tadi itu yang saya katakan ayat tadi itu ya, nggak boleh. Jadi kalau berlebihan maka akan kembali pada ayat ini tadi. Bapak Ibu ya, kita sabar sebentar, nerangkan. Nah, kembali ke ayat ini. Nah, ini dia. Nah, ini innahu yaqbil musrifin. Kalau kita keterlaluan itu berarti tidak ada simbangan. Maka Islam melarang untuk kita keterlaluan mengambil bagi hasil, mengambil haknya orang lain dengan tidak adil. Ini kita yang nggak boleh, harus seimbang harusnya. Harus nggak boleh berlebihan ya. Semoga Pak Hasim Pak Haji Karjono juga pengusaha yang selalu menerapkan aplikasi ayat ini gitu, seimbang antara muamalah dan juga ibadahnya, insya Allah ya. Kemudian ya Pak Iya Slamet, kita mengenal ukhuwah basariyah, Islamiyah dan juga wataniyah. Itu tiga-tiga itu nggak bisa pisah Pak. Yang ukhuwah tiga itu nggak basariyah, ukhuwah, wataniyah itu nggak bisa pisah. Kalau kita cinta negara, berarti kita cinta juga dengan seluruh aspek manusianya, kata Nabi juga ya, dan juga cinta dengan kebersamaan ukhuwah. Itu yang betul kita. Kenapa muncul piagam Madinah? Ya, ada 5 piagam Madinah yang pernah sampaikan di sini. Yang intinya piagam Madinah itu sama dengan Pancasila, Ketua Yang Maha Esa dan seterusnya. Yaitu Nabi Muhammad itu dari satu tokoh sosial yang memang belum nggak diajarkan langsung Pak dalam kurikulum karena itu adalah bagian dari pengajaran dalam pondok pesantren. Ya, BIN ada Pak. Tokoh sosial itu ada BIN, ada di ekonomi syariah. Kalau di sekolah-sekolah umum nggak ada, ya, nggak ada. Tapi dalam prakteknya dulu ada PMP ya Pak, pelajaran P4 apa yang PMP itu kan bagian dari tahap sosial katanya kita. Barangkali itu ya. Dulu Bapak sekalian, baik yang online, baik yang offline, terima kasih atas waktunya dan sama-sama kita menghadiri Maghfirah. Nah, kita akan ketemu lagi Sabtu yang akan datang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.